Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang fikih kelas 6, yaitu minuman halal dan haram pada bab 2 ini. Pekan kemarin kita telah membahas tentang makanan halal dan haram ya. Masih ingat nggak nih materi kemarin bab 1? Nah, lanjut kita akan membahas tentang minuman halal dan haram. Check it out. Pengertian minuman halal dan haram. Minuman halal yaitu segala jenis minuman yang diperbolehkan oleh Allah SWT untuk diminum. Kriterianya meliputi zatnya yang tidak berbahaya, cara mendapatkannya yang sesuai syariat, dan cara mengolahnya yang bersih serta tidak dicampur barang haram. Dan yang kedua, minuman haram yaitu minuman yang dilarang oleh Allah SWT untuk diminum. Larangan ini disebabkan minuman tersebut dapat membahayakan tubuh, menghilangkan akal sehat, merusak kesehatan fisik dan mental, atau diperoleh dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam. Dasar hukum minuman halal dan haram yaitu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan Al-Maidah ayat 90. Untuk hadis nabinya yaitu ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap yang memabukkan adalah haram. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Lalu wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, minuman yang memabukkan adalah perbuatan keji dari syaitan. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW secara jelas memberikan petunjuk mengenai batasan-batasan dan mengonsumsi makanan dan minuman. Keduanya menjadi pedoman utama bagi menentukan halal atau haram suatu minuman. Lanjut, poin ketiga kita akan membahas macam-macam minuman halal, yaitu yang berdasarkan zatnya. Ya, seperti air putih, minuman paling baik dan sehat sumber kehidupan. Kedua, susu dari sapi, kambing, unta yang dipelihara secara halal. Yang ketiga, jus buah, mau buah anggur, jeruk, apel, mangga, alpukat, buah-buahan segar lainnya ya, apapun itu. Nah, yang keempat, minuman herbal atau teh, madu, air, jahe, air jam-jam, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima yaitu minuman kemasan yang halal, memiliki label halal dari BPJPH atau MUI. Yang kedua yaitu halal karena cara memperolehnya. Poin yang pertama, dibeli dengan uang halal, hasil kerja keras dan kejujuran. Yang kedua, tidak hasil curian, penipuan atau sumber lainnya yang diharamkan. Yang ketiga yaitu halal karena cara pengolahannya, tidak dicampur dengan bahan haram seperti alkohol ataupun darah tuh ya. Tidak tercampur dengan najis dalam proses pembuatannya. Lalu tidak mengandung zat memabukkan setelah diolah. Nah, poin keempat kita membahas tentang macam-macam minuman haram. Minuman yang haram itu apa sih? Yang pertama, minuman yang memabukkan atau khamar. Contohnya bir, wine, vodka, tuak, alkohol yang tinggi ya seperti arak. Kriteria utamanya adalah menghilangkan akal. Jadi bisa menghilangkan akal, membuat mabuk dan merusak kesehatan. Ingat, sedikit ataupun banyak jika memabukkan maka haram ya anak-anak. Yang kedua, minuman yang mengandung alkohol termasuk penyegar, jamu atau minuman campuran yang memiliki kandungan alkohol dengan efek memabukkan. Jadi itu tidak boleh ya. Juga minuman fermentasi yang prosesnya tidak sesuai syariat Islam. Yang ketiga, minuman yang tercampur najis. Contohnya minuman yang terkena air kencing hewan tuh. Tercampur benda haram seperti babi atau darah, atau disajikan di tempat bekas homer. Jadi gelasnya misalkan bekas homer nih ya, terus kita tuang jus. Nah, itu tanpa dicuci bersih tetap bisa memabukkan. Nah, berarti itu haram ya.
Yang keempat, minuman hasil cara memperoleh yang haram. Misalkan dibeli dengan uang hasil mencuri, menipu, korupsi, dan atau transaksi ilegal lainnya. Yang kelima, minuman yang membahayakan tubuh. Seperti zat kimia beracun, cairan pembersih, atau obat-obatan yang mengandung zat memabukkan. Bukan untuk pengobatan, tapi ya pengobatan dokter. Poin kelima yaitu contoh minuman halal dan haram. Apa aja sih Bu minuman halal dan haram itu? Ya banyak ya. Minuman halal itu seperti air putih, susu sapi atau kambing, air kelapa, jus buah segar, dan teh dan kopi, madu murni, minuman kemasan berlabel halal. Nah, terus ada lagi nih yang haramnya apa aja sih? Nah, ada di sisi kanan kalian ya, yaitu bir, wine atau vodka, minuman keras campuran, tuak ya nggak boleh tuh tuak. Alkohol 70% untuk diminum ya. Minuman yang tercampur najis tuh kayak misalkan ada darahnya atau misalkan nanah ya kalian minum. Minuman memabukkan meski sedikit itu tidak boleh ya. Lanjut ke poin ke-6, cara memilih minuman halal. Yang pertama, seperti cara memilih makanan halal kemarin, yaitu cek label halalnya. Yang kedua, baca komposisinya. Yang ketiga, harus higienis. Yang keempat, tidak memabukkan dan tidak membahayakan. Ada lagi nih, tidak basi ya. Nah, yang ketujuh, hikmah mengonsumsi minuman halal. Tubuh akan menjadi sehat dan kuat, terhindar dari maksiat, akal tetap jernih, hati tenang, dan mendapatkan keberkahan. Nah, 8 contoh soal pemahaman. Nah, ini adalah soal buat kalian nih ya. Kalian catat, setelah catat lalu dikumpulkan. Nanti kalian tulis di catatan buku fikih kalian, lalu nanti bisa dikumpulkan ke ibu ya. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.